sih. Oke, emang ini nggak ada orangnya gitu ya? Gitu Iya. ya? Oh gitu. Iya. Oke. Jadi di sini saya berperan jadi Sukma. Dia seorang istri dan juga punya anak satu. Dia seorang anak angkat dan sebenarnya kehidupannya sangat sederhana, very simple dan bisa dikatakan dia tuh menemukan first love-nya itu pertama kali di Mas Fatir, cintanya yang diperankan oleh Marcel Chandrawinata. Oke. Di situ juga Zara katanya ada penyakit ya dari Dr. Fana cerita ya. Iya. Itu juga penyakit langka. Polemik juga, penyakit langka ya. Iya betul. Jadi di sini mulai terjadi kehidupannya dia yang tadinya aman-aman aja, oke-oke aja, tapi dia merasa ter-challenge lagi karena ternyata anaknya dia tuh mengalami penyakit yang memang cukup memberatkan. Gak cuma masalah penyakit yang serius aja, tapi juga masalah keuangan yang kondisi keluarganya itu mereka hanya untuk cukup makan dan cukup hidup gitu. Jadi pada saat diberikan masalah yang berat banget dalam hal financial sangat-sangat mengguncang keluarga Sukma gitu dan Mas Fatir sendiri gitu. Benar. Karena gimana pun juga penyakit Kawasaki kan salah satu penyakit langka pada anak-anak yang berbahaya banget ya. Ya kan seperti peradangan pada pembuluh darah. Kasihan gitu. Itu terjadi sama Zara itu benar-benar kasihan banget gitu. Betul. Oke, kita balikin ke media. Oke, teman-teman media ada mau bertanya ke Mbak Andi Aulia atau Lucky Perdana? Silakan buka mic-nya. Hai, sebelumnya teman-teman media, thank you ya udah join, yang udah menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol mengenai sinetron terbaru SCTV, Cinta Dua Pilihan. Thank you. Kasih Mas Andi. Oke, teman-teman media silakan. Ada mau bertanya? Kak. Mas Andi. Ya. Halo Kak Sandi dan Mas Lucky Perdana, saya Halo. Hai. Mau nanya ke Kak Sandi, kayaknya belakangan ini mulai aktif di sinetron ya. Apa sih alasannya bergabung di sinetron ini gitu? Oke, Terus alasannya? Ya, lanjut deh. Oke, sebenarnya yang menantang dari peran Sukma apa sih Kak Sandi sampai akhirnya mau nih menerima challenge ini nih di sinetron pasti? Oh iya, oke. Jadi ini pertanyaan yang unik sih. Itu juga sebenarnya saya sempat bertanya pada diri saya sendiri. Jadi memang pada saat saya kembali memutuskan untuk mengambil sinetron, especially untuk stripping ya, karena itu pasti keputusan yang cukup besar karena akan menyita banyak waktu, tenaga, pikiran dan semuanya lah akan ke situ gitu. 90% dari kehidupan saya gitu ya, karena memang hampir saya juga lupa kapan spesifik tahunnya, tapi kalau mungkin teman-teman wartawan sempat cek, saya juga lupa terakhir main sinetron tuh tahun berapa, to be honest, jujur gitu ya. Tapi setahu saya sih yang terakhir itu bukan Inaya, masih ada sebenarnya. Cuma mungkin yang berkesan atau mungkin salah satu peran yang mungkin cukup unik dan memang dikenang itu memang Inaya, karena itu kan memang karakter yang tentang 4 wanita yang dipoligami dan saya jadi istri terakhir at that moment, gimana perjuangannya dan lain-lain gitu. Tapi setelah itu memang fokus ke film hampir 10 tahun terakhir ini memang. Dan memasuki pandemi, kita semua sama-sama tahu ya kalau semua bioskop dan lain-lain ya benar-benar kondisinya tuh bukan kita tidak mau berkarya, tapi memang nggak ada yang nonton ya. Iya, nggak boleh nonton juga ya. Nggak boleh nonton juga, ya nggak bisa nonton, kita nggak bisa melakukan produksi apapun juga gitu. Dan sebenarnya sih pada masa pandemi itu memang saya juga baru selesai melahirkan gitu, jadi kisahnya gitu. Jadi sebelum saya mengambil stripping, saya tuh 2 tahun yang lalu saya sempat sudah melahirkan, dan setelah itu memang saya mau cuti dulu untuk relax. Tapi ternyata kan memang kondisi pandemi ini makin lama. Jadi sebenarnya semua project film saya itu kontrak bukan saya nggak mau jalani, tapi memang semua PH dan produser minta untuk di hold dulu karena kita memang nggak bisa syuting
saat itu 2 tahun lalu ya. Setelah itu baru mulai bisa syuting. Saya sempat syuting terakhir sama Gading Martin. Dan akhirnya mulai kembali stripping karena saya ngelihat audiensnya sekarang lebih banyak kayaknya nonton TV ya selama pandemi gitu. Jadi sebenarnya lebih kepada kenapa lebih ke arah bisnis yang memang ternyata peminatnya nih sekarang ini yang menjanjikan nih banyak kan lagi pada di rumah semua nih gitu. Nah akhirnya waktu saya sempat ambil juga dan waktu itu juga tayang di CCTV juga yang sebelum sinetron ini dan saya ngerasain rasa kangen kondisi lokasi syuting, terus produktivitas dalam hal setiap hari bisa ketemu sama teman-teman di lokasi syuting, teman-teman kerja gitu. Buat saya tuh kayak punya spirit tersendiri gitu, buat saya pribadi gitu. Jadi kangen lagi aja untuk stripping gitu ya, walaupun terpaksa film-film akhirnya pending semua lagi. Tapi ya memang dari awal karir kan saya memang nggak pernah ngebedain dari film atau sinetron. Saya nggak pernah mengkotak-kotakan suatu seni peran gitu, karena buat saya tuh treatment mereka beda. Film sinetron tuh treatmentnya beda, stylenya juga beda, terus audiensnya juga beda gitu, dan fansnya juga beda gitu. Jadi betul. Buat saya tuh dua-duanya tuh kayak dua-duanya tuh punya rasa menyenangkannya tersendiri dan kepuasannya tersendiri dalam hal acting gitu. Justru saya banyak belajar juga dari teman-teman kayak Lucky, terus ada Randy, ada Marcel yang memang pasti aku yakin 10 tahun ini lebih banyak mungkin di sinetron juga gitu. Jadi senang aja bisa join bareng Eva juga gitu. So happy. Wow. Oke, makasih. Tapi kayaknya kakak Sandy mau di mana aja semua orang bakal nonton kok. Amin. Amin. Sandy kan nambah lagi dong. Silakan. Kak Sandy kan tadi bicara 2 tahun lalu tuh pas pandemi baru saja melahirkan gitu, terus jangan kan ke host semuanya gitu. Apakah kembali ke sinetron ada maaf gitu sebelumnya, ada maksudnya perekonomian atau finansial yang goyang gitu, mengingat kan Kak Sandy juga nggak cuma acting, tapi ada bisnis juga yang harus dijalani gitu. Terima kasih. Oke. Kalau masalah itu aku rasa nggak ada hubungannya sih gitu. Memang buat saya tuh dari segi mungkin saya melihat dari segi kesempatan penonton saat ini kali ya, dimana memang pada saat ini sinetron itu memang sedang kembali lagi di masa fase cerita-cerita yang memang kayak masa dimana saya pernah ngerasain dulu gitu, kayak tentang rumah tangga, terus tentang kisah cinta, lebih family, yang sebenarnya sebelumnya tuh kayak agak lebih berbeda gitu ya, maksudnya yang saya kurang tertarik aja gitu. Makanya saya lebih fokus ke film dan beberapa PH yang memang saya saat itu bekerja, memang mereka juga tidak memproduksi sebuah sinetron atau stripping, lebih fokus ke TV series or FTV atau film. Nah kalau kita ngomongin tentang sinetron dan stripping, memang banyak sih kayak berpikir tuh, maksudnya artis atau aktor atau aktris yang main stripping itu lebih ke arah mereka tuh cari financialnya, lebih money oriented gitu ya kayaknya ya. Bener itu. Tapi menurut saya itu bukan masalah about the financial, about the economic, about the yang kayak gitu-gitu, tapi itu lebih kepada hasil kerja keras yang berbuah gitu, yang berbuah bonus-bonus gitu kan. Jadi hanya bagian dari bonus aja, bahwa setiap kerja keras ya pasti akan memberikan penghasilan yang lebih gitu, lebih ke situ sih gitu. Tapi kalau saya lebih melihat kepada daya masyarakat untuk menonton saat ini memang lebih banyak, itu udah pasti ya. TV udah pasti akan selalu ada dari masa generasi ke generasi. Begitu juga dengan bioskop, pasti ada perubahan, makin lama juga akan ada perubahan. Jadi kalau dua-duanya memang masih bisa saya nikmati untuk saya bisa berkarir, kenapa enggak gitu. Jadi nggak ada ini sih.
Terus yang kedua, saya suka dengan dinamika yang terbaru untuk persinetronan kita dengan adanya sistem share, rating yang membuat kita tuh nggak tahu ya, kalau dari saya sendiri sih, saya melihat kayak kalau dulu kan nggak ada adrenalin kayak harus gimana gitu. Kalau sekarang tuh kita malah pemain tuh kita semua tuh harus lebih kompak gitu. Benar. Kayak harus Ada pressure ya sekarang ya. Iya, pressure, tapi menurut saya sih pressure yang sehat gitu ya. Betul. Untuk kita sama-sama memberikan yang terbaik. Pokoknya emang benar-benar kenceng banget gitu kan. Sama aja sih kayak bioskop juga. Pokoknya film 1, 2, 3 hari kurang bagus, flop ya tarik gitu. Sama sebenarnya. Sinetron juga begitu. Jadi kalau misalkan teman-teman media bilang bahwa sinetron itu pasti mungkin aktor or aktrisnya lebih ke arah money oriented atau lebih ke perekonomian, itu definitely enggak sih menurut saya. Karena justru di SCTV, di sinetron ini saya dituntut untuk benar-benar segitu produktifnya gitu. Dari setiap waktu, setiap detik itu benar-benar berharga banget. Tapi juga dituntut untuk gimana bisa in the same time tuh kita kasih yang terbaik gitu. Itu sih challenging yang aku suka dari stripping yang awal, yang pertama saya bintangi kemarin. Dan gitu, jadi yang sinetron saya di tahun yang ini saya ngerasa kayak lebih di challenge lagi, apalagi ini benar-benar dari yang pertama kali, dari episode pertama saya perankan. Jadi menurut saya ini tanggung jawab yang cukup besar, ditambah lagi sama teman-teman yang bermain di sini juga yang memerankan juga semuanya tuh saya bisa look up juga gitu. Jadi kayak saya amazed banget sih bisa join di sini gitu. Wow.